teman yang kaya dari Bunda Maya, Teh Ocha, sama Mas Ariel, termasuk BCL. Lega sih, excited dan lega karena ini sudah in the works untuk 6 bulan ya ini. Jadi akhirnya bisa share ke teman-teman semua, ke teman-teman yang ada di Indonesia maupun luar negeri, bisa didengerin di Spotify, di all digital platforms, dan akhirnya kayak apa ya, pencapaian yang nggak menyangka banget gitu. Pastinya kan maksudnya gini, kalau misalnya kita punya pengalaman dengan cinta, apalagi cinta yang salah, itu kayaknya relatable banget. Kita pernah nggak sih cinta sama orang yang salah? Pasti dong, nggak mungkin kita nemuin the one langsung dalam pertama. Tapi kenapa menurut aku pentingnya, karena kita mengalami itu, kita bisa belajar untuk mencintai diri sendiri gitu kan. Karena dari situ kita baru belajar, oh berarti kalau aku worth-nya seperti ini, aku mau pasanganku seperti ini. Dan dari situ kita bisa melihat, oh ya mencintai diri sendiri itu lebih penting sih daripada cintain orang lain, karena kita harus mencintai diri sendiri dulu. Itu berapa lama? Kalau move on mungkin beda-beda ya, kan juga tergantung keadaan ya. Kalau buat aku sih, aku berusaha untuk bukan secepat mungkin, tapi berusaha untuk tetap produktif meskipun lagi patah hati atau lagi galau. Karena kadang-kadang kalau kita galau, kita udah kita mau menyerah nih, tapi kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap proses perasaan tapi tetap produktif, karena apa hal positif yang akan kita dapat kalau kita galau aja? Nggak ada. Ini apa sih? Sebenarnya itu lebih jalan Tuhan ya, karena aku nggak pernah mikir oke, aku jadi Miss dulu baru jadi penyanyi. Karena mengikuti ajang seperti beauty pageant itu belum tentu menang, belum tentu dapat placement kan. Jadi sebenarnya aku merasa kayak udah diatur lah sama yang di atas. Yang penting I always do my best, apapun yang aku lakukan adalah hal yang positif, dan aku berharap satu demi satu impian aku tuh terjadilah satu-satu. Yang tadi kamu bilang tuh, yang pada saat kecil itu kamu ikut apa, les nyanyi, cuma main-main, ternyata sekarang jadi penyanyi, akhirnya mau diseriusin. Nah, bener. Itu masa nyesal nggak sih waktu kecil tuh kenapa nggak seriusin ya dari awal gitu? Sebenarnya aku merasa somehow kayak iya ya, dulu pernah les vokal, tapi kenapa stop, kenapa nggak dilanjutin aja. Tapi menurut aku pada saat itu fokus aku lebih ke edukasi dan beauty pageant, dan menurut aku sekarang belum telat kok buat aku untuk belajar, untuk aku untuk latihan. Jadi menurut aku masih ada banyak waktu lagi untuk aku untuk improve myself to be better and better, dan perjalanan aku di musik masih lama. Sebenarnya dari pengalaman menjadi kru backstage, karena aku melihat kan dulu waktu kerja di kontes nyanyi ini semua ada banyak nih, ada ribuan orang yang audisi untuk mencari this dream, untuk mencapai goal mereka untuk menjadi penyanyi. Dan aku mikir kalau banyak orang kayak gini bersemangat dan berani banget, kenapa aku nggak melakukan juga ya? Kan sebenarnya aku mikirnya oke, beauty pageant juga kompetisi, mirip-mirip kan sebenarnya, the brave, kepercayaan diri yang harus dipunyai gitu. Dari situ aku belajar, dan untungnya karena aku juga sempat handle juri-juri, aku bisa belajar nih, berarti jadi penyanyi yang sukses itu seperti ini. Dari situ aku bisa baru membuat foundation ya, lebih kayak kalau aku mau sukses di bidang ini, aku harus melihat segi-segi positif yang ada di industri ini, yaitu teman-teman tadi yang sudah mengucapkan, dan aku berterima kasih banget, belajar banyak banget dari mereka. Mana yang lebih menantang buat kalian sendiri di dunia pageant apa dunia musik? Sebenarnya sekarang musik ya, karena mungkin kalau pageant aku udah mengikuti kompetisi dari 2018, dari aku umur 18 tahun. Jadi itu sudah something yang aku belajar udah bertahun-tahun, dan itu something yang aku senang. Nah kalau musik ini pertama kali ya, meskipun dulu pernah les vokal, tapi itu juga ya udah hobi aja. Tapi untuk serius menuju jadi penyanyi itu tekniknya beda, cara kita bernafas beda, itu seperti sport sih menurut aku. Jadi sekarang aku cuma thankful aja aku bisa mendapat chance ini untuk menjadi penyanyi. Sejauh keseriusan di dunia musik nih, maksudnya pageant sendiri akan ditinggalkan atau fokus ke musik atau gimana? Sebenarnya pageant itu biasanya quote on quote ada expiry date-nya ya, kan kita hanya menjabat 1 tahun dan kemudian next akan ada miss yang baru. Jadi challenge-nya sebenarnya sudah menjabat, apa ini next-nya yang bisa tetap sustain. Nah itu aku masa now kenapa kita nggak berusaha musik, karena itu juga hobi, impian tertunda, so let's do it gitu. Sebenarnya dulu aku lebih suka lagu-lagu barat nih, tapi tambah lama bekerja dengan artis-artis ini, aku mulai belajar tuh karyanya mereka.
Jadi aku belajar Bang Judika tuh lagunya apa dari semua juri-juri yang ada di kontesnya. Kan beda-beda kan. Itu aku harus pelajarin kan kalau aku kerja di backstage. Terus aku ternyata ternyata enak-enak banget, bagus-bagus banget ya. Beda seperti kalau misalnya dulu aku yang luar-luar, dan sekarang aku bisa ngomong aku lebih jatuh cinta dengan lagu Indonesia sih. Kalau idola kamu sendiri siapa sih kalau di antara artis yang kamu tahu? Wah, banyak banget. Sebenarnya mereka semua idolaku. Kenapa? Karena they have taught me so much dan mereka support banget oleh journey apapun itu something yang aku nggak bisa replace dengan apapun. Jadi kalau aku idola, itu mereka semua adalah idolaku. Aku bisa bikin satu. Negasin yang tadi tuh belum puas nih. Artinya dunia pageant sendiri belum pasti ditinggalin ya sama aku sendiri ya? Belum dong. Menurut aku dunia beauty pageant akan selalu melekat di aku. Cuma gimana aku bisa evolve. Nah itu makanya di dunia musik. Sepertinya belum dulu. Sekarang maksudnya tetap, karena musik itu something yang sangat kreatif ya, dan itu bener-bener passion ya sekarang jatuhnya. Jadi aku sangat berterima kasih banget bisa menyaluri kekreatifan itu sekarang dalam musik. Sebenarnya aku merasa sekarang ini aku lagi mencari identitiku sebagai penyanyi. Kan semua penyanyi itu punya identiti masing-masing ya, ciri khas. Dan sekarang karena dari beauty pageant evolving ke penyanyi, aku lagi belajar, aku mau dikenal seperti penyanyi apa. Ini lagi sistem belajar dan sistem research ya. Pasti sebelum apa-apa yang matang itu harus dimasak dulu. Jadi sekarang kita lagi di proses itu, dan I just hope nanti pada akhirnya even selama proses ini diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Tapi siap nggak menghadapi persaingan, artinya banyak juga kan penyanyi yang baru banyak digemari juga seperti apa? Sebenarnya harus siap ya, karena sebagai newcomer di industri ini harus siap dong. Tapi aku berterima kasih banget mempunyai support system di belakang yang very helpful gitu, dan karena ada support system yang sangat membantu, jadinya nggak bersaing lagi, lebih kayak saling membantu. Karena aku juga punya teman-teman yang penyanyi, mereka bukan kayak ini saingan baru nih, mereka lihatnya Feb, ayo gimana kita bisa bantu kamu untuk grow juga sebagai penyanyi. Dan aku sangat merasakan love itu sih dari mereka. Jadi meskipun kita di industri yang sama, kita tetap berbangun bareng. Lagunya Bunda Maya sebenarnya itu adalah satu impian aku untuk membawa lagu-lagu dari teman-teman yang lain, dari Bunda Maya, Teh Ocha, sama Mas Ariel, termasuk BCL. Sebenarnya kalau ada momen mungkin kedepannya aku bisa either kolaborasi atau membawakan lagu mereka atau apapun lah projectnya, apapun dengan mereka, itu bakal mind blown banget. Itu something one of my dreams. Jadi aku sangat berharap, mohon doanya untuk semoga terjadi. Jadi waktu syuting musik video, sayang banget mama beberapa hari sebelumnya itu mengalami kecelakaan, dan akhirnya sempat kritis sampai memerlukan transfusi dan lain-lain. Dan yang jagain aku, karena kebanyakan keluarga tinggalnya di kota lain, di luar kota. Tapi menurut aku ada silver lining ya di sini. Kenapa? Karena di scene yang di musik video itu kan ada yang emosional banget tuh, ada yang nangis, galau, ada yang bertengkar tuh sama pasangan. Dan aku merasa kayak gimana aku bisa melihat segi positifnya. Aku bisa menggunakan rasa-rasa kekhawatiran, kesedihan itu di musik video. Jadi menurut aku, ini buat aku tuh bukan kayak acting, ini organik, emang perasaan aku waktu itu.